Hidup berpadanan dengan Injil. Refleksi pagi 1813. Apa nasihat Rasul Paulus untuk kehidupan bersama di jemaat Filipi? Mari lihat Filipi 1 ayat 27 dan 28a. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Saudara-saudara, menjadi garam dan terang Kristus adalah panggilan setiap orang percaya yang terwujud tidak hanya dalam kehidupan pribadi semata, tetapi juga dalam kehidupan bersama. Orang percaya harus belajar hidup sehati sejiwa dalam satu roh, serta terus belajar hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Saudara-saudara, panggilan untuk hidup berpadanan dengan Injil Kristus adalah panggilan hidup setiap orang percaya yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Hanya saja, dalam kenyataannya, walaupun kita mengaku sebagai orang percaya, kehidupan kita seringkali tidak sepadan dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Bukannya kehidupan kita menjadi berita Injil yang terbuka, kita malah menjadi batu sandungan yang mencemarkan nama Kristus. Karena itu, marilah kita perbaharui komitmen kita di dalam Tuhan. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk terus belajar hidup berpadanan dengan Injil-Nya. Dalam kekuatan Roh, kita pasti dikuatkan dalam menghadapi berbagai tantangan. Keselamatan dan kebinasaan. Refleksi pagi 1814. Bila orang percaya hidup benar dan tidak gentar dalam menghadapi orang yang bermaksud jahat, apa yang ditimbulkan dari sikap seperti itu? Mari dengar petunjuk Filipi 1 ayat 28b. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Saudara-saudara, karena kebenaran dalam Kristus pada akhirnya pasti akan menang, maka bila orang percaya mau terus setia dan tidak gentar dalam membela kebenaran, maka mereka yang mau terus melecehkan kebenaran dan terus berbuat jahat, pastilah akan dibinasakan Allah. Sikap tidak gentar dalam menghadapi kejahatan dan terus mau hidup dalam kebenaran adalah tanda keselamatan bagi setiap orang percaya. Saudara-saudara, terkait dengan berita Injil yang menyelamatkan tetapi juga membinasakan, Rasul Paulus menjelaskan lebih jauh di 2 Korintus 2 ayat 15 dan 16. Sebab bagi Allah, kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir, kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama, bau kehidupan yang menghidupkan. Perbedaan yang begitu ekstrim ini sudah seharusnya dipahami benar oleh setiap orang percaya. Oleh sebab itu, marilah kita bersikap benar dengan tidak gentar dalam menghadapi berbagai tantangan dari mereka yang bermaksud jahat. Marilah kita tetap berdiri di atas kebenaran Kristus yang menyelamatkan. Menderita juga anugerah Tuhan.
Refleksi pagi 1815. Apa yang Tuhan karuniakan bagi jemaat Filipi yang dialami juga oleh Rasul Paulus yang dinyatakan di Filipi 1 ayat 29 dan 30. Ini dia. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Saudara-saudara, jemaat Filipi tahu bahwa Rasul Paulus pernah dianiaya dan dipenjarakan di Filipi seperti yang disampaikan di Kisah Para Rasul 16. Mereka pun tahu bahwa Rasul Paulus ditahan di Roma dan mengalami penderitaan karena Injil. Menjadi percaya pada Kristus serta menderita bagi Kristus adalah memang anugerah Tuhan bagi orang percaya. Saudara-saudara, Rasul Paulus menegaskan di Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Bila kita bisa menjadi orang percaya, ini semata-mata adalah kasih karunia Allah karena iman pada Yesus Kristus. Inilah kebenaran yang harus kita imani. Kalaupun kita kemudian harus menderita karena berbuat baik, itu pun adalah kasih karunia Tuhan seperti yang disampaikan Rasul Petrus di 1 Petrus 2 ayat 20. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Karena itu, kalaupun kita harus menderita karena berbuat baik, marilah kita belajar untuk tidak gentar. Tuhan kiranya beri kekuatannya.